Halo, berjumpa lagi bersama saya Handri. Saya dari PT Tekno Multi Solusindo akan memperagakan bagaimana building automation system DEOS dikontrol dan boleh dimonitoring untuk kebutuhan di tempat Bapak Ibu semua. Mari kita lihat di browser saya. Kita lihat bagian dari gedung DEOS. Kita akan klik, kita masuk lebih dalam ke gedung DEOS. Ya, kita ini sedang mengakses satu perangkat DDC DEOS yang berada di Hong Kong. DDC ini merupakan web server yang sudah tertanam OpenView yang berada di dalam DDC DEOS. Kita bisa lihat bagaimana gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Kita bisa lihat bagian yang berwarna hijau ini, kita bisa simulasikan untuk kita klik. Mari kita klik. Ya, baik. Kita sudah melihat satu ruangan dalam bentuk 3 dimensi. Kita bisa kontrol baik secara penjadwalan maupun force on atau force off. Kita akan coba ya. Saya akan klik di bagian ruangan ini. Ya, ketika saya mengklik dan untuk menonaktifkan dari ruangan ini, maka di bagian DDC dari DEOS juga off. Ini terhubung dengan digital output. Masing-masing terhubung dengan digital output. Dan kita lihat di dalam sebuah ruangan itu, di dalam sebuah gedung itu terdapat chiller dan AHU. AHU adalah air handling unit. Nah, di dalam sebuah konsep pendinginan, AHU sangat penting. Seringkali di gedung-gedung yang lama, bagaimana pembersihan AHU, maintenance AHU, filter, blower, cooling coil itu berdasarkan waktu saja, ataupun berdasarkan perasaan apakah masih dingin atau tidak. Tentunya kita lihat jika kita menggunakan satu perasaan, kita tidak mendapatkan satu kenyamanan di dalam gedung tersebut atau tidak mendapatkan energi yang efisien. Kita lihat, kita akan klik ya bagian dalam AHU. Nah, kita bisa lihat bagian di dalam AHU ada beberapa komponen yang ada di dalam AHU. Kita bisa lihat satu yang paling penting adalah cooling coil. Ya, bagian cooling coil ini terhubung dengan chiller. Nah, bisa dikatakan dari chiller, water chiller ini akan air dingin akan masuk ke cooling coil. Kemudian dari cooling coil ini akan diambil dengan menggunakan supply air fan. Udara dingin akan diteruskan ke masing-masing ruangan di dalam gedung. Ya, kita bisa lihat bagaimana cooling coil ini berfungsi. Nah, untuk mendapatkan oksigen yang cukup diperlukan yang namanya fresh air. Ya. Nah, kita lihat bahwa fresh air ini didapatkan udara di luar. Oksigen ini bisa masuk dan masuk melalui filter. Nah, seringkali filter yang ada di dalam AHU ini seringkali tidak dibersihkan atau dalam kondisi kotor sehingga terjadi penyumbatan aliran angin yang akan masuk ke supply air fan. Nah, kita lihat ini ada indikator notifikasi berwarna merah itu sedang blinking. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pressure yang cukup tinggi dan ini tentunya menotified kita untuk membersihkan filter. Ya, kita lihat ada 3 buah sensor. Di sini adalah return air, kemudian ada return air CO2, kemudian ada return air humidity. 3 hal ini atau 3 parameter ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam gedung. Nah, Bapak Ibu semua, seringkali kita hanya memperhatikan bahwa di dalam gedung yang paling penting itu adalah temperatur. Temperatur berarti suhu yang sesuai gitu.
tentunya ketika suhu itu sesuai tetapi humidity terlalu lembab, maka rasanya di dalam gedung itu menjadi lengket begitu. Yang kedua, seringkali yang di Indonesia itu tidak kita perhatikan adalah komposisi dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini menjadi satu hal yang sangat penting karena ketika konsentrasi karbon dioksida itu di atas angka tertentu, maka menimbulkan satu perasaan yang lemas, yang tidak enak begitu. Nah, tentunya jika karbon dioksida ini tinggi, harusnya fresh air damper ini membuka. Itu yang harus dilakukan. Ya, ini kira-kira gambaran dari sebuah AHU. Kita back dulu ya. Oke, kita masuk ke ruangan kembali. Nah, yang perlu saya tunjukkan adalah bagaimana fungsi dari chiller yang mensupport AHU tersebut. Kita klik ya. Oke, kita lihat 3 buah chiller dan 3 buah cooling tower yang berfungsi untuk mendinginkan AHU dan ruangan. Ya. Nah, satu sisi penting dari building automation system adalah sistem sequencing dari chiller. Kita bisa lihat apabila chiller ini sudah memenuhi cooling capacity, maka sudah seharusnya chiller kedua maupun chiller ketiga itu dimatikan. Jika kita bisa mematikan secara otomatis, sudah tentunya energi bisa efisien, ya. Nah, seringkali kalau mengandalkan operator, ya, kalau mengandalkan operator seringkali bisa jadi terlupakan atau bisa jadi hanya mengandalkan perasaan tanpa parameter pengukuran suhu yang tepat. Ini yang membuat energi menjadi lebih boros. Bapak Ibu semua, kita bisa bayangkan, andai kata di sebuah gedung, ya, 5 menit saja si operator lupa mematikan. Coba kalau kita akumulasi di dalam 1 hari 5 menit, ada berapa kali 5 menit? Kemudian di dalam 1 minggu dan di dalam 1 bulan ada berapa 5 menit kali 1 bulan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu bisa melakukan penghematan sekitar 30-40%. Luar biasa, ya. Sequencing selain untuk penghematan energi, sequencing juga digunakan untuk membalance kerja dari chiller. Jadi, ketika meng-on-kan atau meng-off-kan sebuah chiller itu berdasarkan dari running hour chiller mana yang harus dimatikan atau dinyalakan lebih dahulu. Secara otomatis kalau sistem bisa melakukan hal tersebut, maka usia dari chiller dan maintenance dari chiller bisa balance dan terjaga dengan baik. Ya. Oke, kita akan lihat berikutnya, Bapak Ibu. Ini di sini ada 1 chiller yang on beserta 2 cooling tower dan 1 pompa yang on, ya. Oke, kita next lagi. Kita mau lihat ke berikutnya. Kita masuk ke sini dan ini adalah controllernya. Kita next lagi, maka kita melihat energi consumption. Kita bisa lihat sebagai laporan berapa energi daily consumption, konsumsi energi harian, konsumsi energi jam-jaman maupun per shift. Itu bisa kita lakukan semuanya, ya. Oke, tujuannya kalau kita mengetahui energi consumption, berarti kita bisa melakukan verifikasi terhadap pembayaran listrik di sebuah gedung. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa pembayaran listrik itu ada 2, yaitu LWBP dan WBP, yaitu luar waktu beban puncak dan waktu beban puncak itu sendiri. Ya, kita bisa lihat kalau luar waktu beban puncak, berapa nominalnya kita bisa inputkan melalui setting parameter. Sehingga di akhir bulan, penggunaan energi listrik dapat kita verifikasi berapa yang harus kita bayarkan ke PLN. Baik, untuk kali ini demo saya sampai demikian dulu. Sampai jumpa di demo-demo yang lain bersama saya Handri dari PT Tekno Multisolusi Indo. Bye.